Tentang sekolah politik. Nah, sepertinya ini sesuatu yang baru dan mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, kalau menurut Fatur dan juga Angelia sendiri nih, boleh diceritakan nih untuk Kang Mas dan Mbak Yu, sekolah politik itu apa sih? Apakah ini juga sama kayak universitas yang ada di luar sana, ataukah ini salah satu jurusan atau mungkin apa gitu? Monggo silakan. Siapa yang mau menjelaskan kan nih? Saya jadi terlebih dahulu. Oke. Oke. Halo Kang Mas dan Bayu, perkenalkan nama saya Fatur Rozi sebagai PIC Sekolah Politik Tur Kota Semarang. Oke, jadi di sini untuk sekolah politik itu diinisiasi oleh Creative Student Home atau CRES Home, adalah program edukatif yang bertemakan muda berkarya, bersuara, membangun demokrasi yang berintegritas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi aktif generasi dalam proses demokrasi yang sehat dan beretika. Jadinya, tur sekolah politik di Kota Semarang ini yang diinisiasi oleh Creative Student Home atau CRES Home itu merupakan suatu lembaga kepelatihan online dan akhirnya di offline-kan gitu. Yang sebelumnya online dan dijadikan offline untuk yang pastinya untuk generasi muda kita saat ini, Bu. Oke, baik-baik. Jadi sebenarnya ini adalah komunitas online yang mungkin sudah lama atau memang baru? Untuk lembaga kepelatihannya ini termasuk tergolong baru, Ibu. Oke. Jadinya karena ini tergolong baru, Creative Student Home menginisiasi untuk mengadakan sekolah politik offline di Kota Semarang ini, Bu. Oke, baik-baik. Barunya berapa lama nih? Kurang lebih untuk offline-nya? Offline-nya itu 2 hari, Bu. Oh, baru 2 hari? Baru, iya 2 hari. Oke, berarti di komunitas bener-bener baru banget gitu atau bagaimana? Iya, untuk sekolah politik ini yang sebelumnya itu diadakan secara online, sekitar 4 hari secara online. Terus setelah itu kita diamanahin untuk mengadakan sekolah politik secara offline di Kota Semarang, Ibu. Oke. Berdirinya itu 2016 atau 17. Oh, berarti udah lama dong, bukan 2 hari dong. Ya, untuk kegiatannya itu 2 hari, Bu, maksudnya. Itu kegiatannya 2 hari. Nah, kita ngomongin sejarah dulu ya, sebelum kita masuk ke nanti apa akan kegiatan kalian gitu. Mungkin Angelina mau menambah ini, boleh diceritakan nih awalnya nih dari 2016 ya? Iya. 2016 sampai dengan sekarang itu offline-nya berapa lama sampai akhirnya terbentuk bisa offline seperti ini? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Angelia dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa tentang mungkin yang tadi kakak tanyakan tentang CRES Home Community. Nah, untuk CRES Home Community ini jujur saya ini adalah anggota baru dari CRES Home dari tahun 2024. Oke. Gitu. Kebetulan salah satu bidang CRES Home itu kan sosial dan politik. Nah, yang politik saya baru masuk yang ini gitu. Oh, gitu. Baru banget masuk yang ini. Kalau yang sosial saya udah dari tahun 2024. Setahu saya selama ini untuk CRES Home Community sendiri itu memang memiliki berbagai bidang seperti saya sebutkan, dan itu telah ada implementasinya secara langsung, contoh sosial. Jadi dalam CRES Home Community itu sosial, mereka membuat acara tentang kedutaan gitu. Kedutaan Aksi Sosial Indonesia tahun 2024 sampai 2025. Nah, dari situ itu ada batch-batchnya dan sekarang sudah angkatan ketiga, di mana dalam arti berarti CRES Home Community ini sendiri sudah memiliki aksi yang nyata gitu. Jadi walaupun terbilang komunitas online, tapi kami juga bisa memberikan masyarakat atau dampak secara luas, yaitu offline atau nyata seperti itu. Oke, baik. Berarti seluruh Indonesia ada dong ini ya? Betul, ada ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau terus untuk di masing-masing kota juga ada komunitasnya sendiri, maksudnya ada grupnya sendiri gitu ada, ya? Ibu. Berapa nih kalau anggota boleh tahu nih di Semarang ya mungkin ya? Kalau di Semarang total sampai saat ini udah ada berapa anggota? Untuk anggotanya sudah 15, Ibu. 15 orang. Jadi karena pasca membentuk komunitas, karena mengambilnya itu dari sekolah politik online secara online, jadinya kita dibentuk di komunitas itu dan
membuatlah suatu event sekolah politik offline ini Ibu di Kota Semarang. Baik. Nah, sebelum untuk bergabung ini kan pasti kan kalian itu bisa tahu dari mana sih kok ada komunitas seperti ini. Karena kan latar belakang kalian kan berbeda-beda nih. Kalau dari Fatur dulu nih, sampai kamu bisa tahu, apalagi kan kamu tinggalnya di mana, Bangka Belitung ya. Dan kamu ikut anggotanya di Semarang ya. Itu bisa sampai tahu itu bagaimana nih ceritanya? Tentunya media sosial sekarang kan saat ini itu sangat ini ya, masif menyebarkan informasi positif, seminar-seminar. Kebetulan saya itu tertarik yang awalnya itu webinar sekolah politik atau semacam pertemuan parlemen remaja gitu Ibu. Jadinya kebetulan saya juga hobi di bidang itu, jadinya saya memperkenalkan diri saya untuk mengikuti webinar itu Ibu. Kamu sudah ikut berapa lama? Saya sudah ikut baru juga Ibu 6 bulan. Oh, baru 6 bulan ya. Jadi kamu dulu bisa dapat info dari, oh ada nih sekolah politik itu di media sosial gitu ya. Ibu. Oke, dan akhirnya kamu memutuskan untuk bergabung ya. Nah, kalau kamu Angel, kan kamu lama nih ya dari tahun 2024 ya. Berarti kan itu udah hampir mau setahun lebih ya. Nah, itu apa yang membuat, berarti kamu masih SMA ya ikut itu ya? Iya betul. Oke, boleh diceritakan nih kenapa kok kamu bisa tertarik gitu untuk ikutan sekolah politik ini? Oke, mungkin saya cerita dari pengalaman saya dulu. Fun fact, saya adalah orang yang salah satu pembenci politik, ya. Dan basic saya itu adalah benar-benar saya buta politik. Saya juga kalau misalnya SMA tuh ada jurusan IPA IPS gitu kan ya. Saya dari IPA gitu kan. Tapi saya belajar untuk mencintai apa yang saya tidak suka seperti itu. Jadi saya ingin lebih bukan fokus pada hal yang tidak saya suka, tapi saya lebih fokus ke kenapa sih ini bisa terjadi kayak gitu. Nah, makanya saya memutuskan untuk bisa masuk ke Grace Home Community yang bidangnya di sosial dan politik seperti itu. Oh, ternyata di Grace Home itu bidangnya ada macam-macam ya? Iya. Apa aja nih, boleh diceritakan nih? Sosial, politik. Oh, pendidikan, sosial, politik. dan juga politik. Itu tergantung ya. Kalau kamu milih apa? Saya politik Ibu, politik karena juga relevan sama jurusan saya sendiri. Oke, kalau kamu juga sosial dan politik. Sosial dan politik. Oke, ini kan komunitas yang memang sudah lama ya. Maksudnya bisa dibilang kan juga ini adalah komunitas yang mewadahi anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang ya. Anggotanya apakah wajib harus SMA atau kuliah, atau mungkin masih SMP, atau mungkin bahkan sudah lulus kuliah, bolehkah atau ada batasannya nih? Jadi untuk anggotanya itu kita menyediakan untuk pelajar dan mahasiswa Ibu. Jadinya dalam selagi dia masih pelajar dan mahasiswa itu kami bebaskan untuk bisa join di komunitas kita. Oke, luar biasa ya. Nah, boleh diceritakan nih kegiatan-kegiatan offline yang sudah pernah dilakukan. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini mendengarkan radio, atau mungkin nanti karena kan YouTube kita akan tempel permanen ya di YouTube kita ya. Siapa tahu membuka ini dan pingin bergabung nih ke komunitas kalian ini. Nah, boleh disampaikan kegiatannya ada apa aja sejauh kalian ikut ini? Oke, jadi untuk kegiatannya itu sebelumnya tadi kan disebutkan ada duta gitu Ibu ya, terus ada event, dan juga menambahkan itu ada volunteer juga Ibu yang dari Grace Home itu. Nah, Grace Home sendiri, Creative Student Home itu tidak hanya sosial dan politik, tapi juga pendidikan yang tadi disebutkan. Jadinya Grace Home menyediakan open volunteer untuk pelajar dan mahasiswa yang berkenan hadir untuk mengikuti acara itu Ibu. Oke, acara yang nanti akan terjadi. Nah, selain acara itu, mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan, misalkan ada charity kemana, kemudian acara apa gitu, boleh diceritakan? Baik, sejauh saya yang pernah ikut Grace Home, selama ini saya sudah melakukan beberapa mentoring dan webinar yang dilakukan secara online maupun offline. Dan juga selama saya di tahun 2024-2025 ini pernah menjadi salah satu duta aksi sosial, dan itu pernah membuat berbagai acara. Contohnya saya punya salah satu program itu namanya Jail Talk, bisa dicek di Instagram saya. Nah, itu jadi tentang bagaimana saya mengimplementasi, dan teman-teman saya khususnya teman-teman duta juga itu mengimplementasi nilai aksi sosial. Kita mengajar, seperti saya selama gabung di Grace Home itu saya juga mengajar pada anak-anak
inklusi, jadi anak-anak disabilitas, anak-anak disabilitas seperti itu. Dan saya juga ingin membuktikan bahwa mereka bahwa nilai inklusi itu bukan hanya tentang pembicaraan, tapi juga harus diberikan aksi nyata seperti itu. Kalau meet up-nya nih, kan nggak mungkin ketemu online terus ya, maksudnya di WA terus. Pernah nggak sih kalian itu meet up gitu? Iya, kebetulan kemarin kita meet up secara hybrid. Jadi yang ada yang dari luar kota Semarang itu dilakukan secara online. Terus barusan kemarin banget Ibu. Jadi kita rapat secara offline di Netri Hub itu sekitar 10 orang yang hadir secara offline. Keren ya. Jadi 5 orang yang online itu di luar kota Semarang. Jadi tidak pernah hadir. sejauh ini baru ketemu kemarin itu ya, atau sebelumnya udah pernah kita udah pernah bonding juga, kayak nonton bioskop bareng gitu. Jadinya ya dalam memperkuat komunikasi, jadinya kita melakukan bonding seperti itu Ibu. Baik. Dan tentunya kita mau ngomong ini, mereka akan punya acara. Wah, itu acaranya kapan nih digelarnya nih, fixnya Pak, dilakukan pada tanggal berapa? Oke, untuk fix acaranya tuh di tanggal 27 Juni Ibu, dan tanggal 30 Juni. 30 Juni, berarti 2 kali ya? Betul, 2 hari. Oh, 2 hari ya, 30 dan 27 Juni. Oh, 27 dan juga 30. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau ikut, apakah masih membuka nih untuk misalkan yang mau daftar atau bagaimana? Oke, tentunya untuk pendaftaran masih kita buka ya Ibu. Oh, masih dibuka sebelum ya? tanggal 17 Juni Ibu, karena itu Juni. pengumumannya. Oh, pengumumannya ya. Jadi ditunggu sampai dengan tanggal 17 Juni. Ada biayanya nggak sih? Ya, untuk sekolah politik ini ada Ibu. Berapa kalau boleh tahu? Untuk biaya itu belum disebutkan. Namun untuk harga pelajar dan mahasiswa bisalah untuk membayar hal itu. Baik, boleh disampaikan nih, besok kegiatannya itu sekolah politik itu berarti pertama ya ini ya, maksudnya roadshow pertama atau pertama ya. Nah, boleh diceritakan nanti isi kegiatannya apa aja nih? Jadi untuk isi kegiatan yang bakal kita adakan ini yaitu ada sesi narasumber Ibu, yang dimana narasumber itu sendiri ada politisi dan sivitas akademika Ibu, dan juga ada diskusi kelompok atau FGD, dan juga presentasi peserta. Jadi masing-masing peserta nanti dibagi kelompok, nantinya mereka menganalisis apa aja sih gitu yang narasumber berikan tadi gitu. Dan juga ada simulasi sidang yang nantinya itu dilaksanakan pada tanggal 30 Juni di DPRD Kota Jawa Tengah gitu Ibu. Provinsi ya. Kota. Oke, baik. Berarti nanti intinya berarti kayak belajar berpolitik beneran gitu ya? Ibu. Jadi langsung implementasinya tuh ada gitu Ibu. Oh, implementasinya ada. Nah, itu dibatasin nggak sih? Maksudnya berapa peserta gitu? Pesertanya? Oke, jadi target kita 200 peserta. Cuman melihat dari antusiasnya peserta itu melebihi dari 200 orang Ibu malah. Jadinya nantinya kebetulan tanggal 17 Juni itu kan seleksinya. Jadinya nanti dalam hal penyeleksian itu kita melihat dulu faktor-faktor pelajar atau mahasiswa ataupun lokasinya di mana yang mungkin sebagai akomodasi itu memungkinkan gitu untuk hadir gitu Ibu. Oke, baik. Nah, selain itu yang menarik lagi nih dari kegiatan ini apa sih sebenarnya? Maksudnya kegiatan sekolah politik yang akan dilakukan pada tanggal 27 ya dan 30 Juni nanti. Juli ya? Juni. Oh, Juni ini ya. Oke. Iya. Oke, jadi ini kan tadi disebutkan bahwa ada 2 hari ya. Di hari pertama kita seperti yang disampaikan bahwa kita seperti acara seminar atau kita mempelajari ilmunya seperti itu. Nah, di hari keduanya ini kita mempraktekkan secara langsung ilmunya. Jadi bukan hanya kita berbicara, tapi kita juga melakukan aksi nyata seperti itu. Apa sih sebenarnya sekolah politik dan tujuannya itu untuk apa sih, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan sekolah politik itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah, seminar ini nantinya akan berapa jam di hari pertama ini? Berapa jam, dan mungkin materinya akan dibagi berapa nih? Maksudnya kan mungkin ada tema-tema di dalamnya gitu. Nah, kira-kira yang menarik apa nih biar teman-teman ini pada join dan ikutan? Jadi untuk temanya tadi yang sudah saya sebutkan itu kan muda berdaya bersuara membangun demokrasi yang berintegritas. Jadinya nanti narasumber akan mengisi seputar politik, demokrasi, dan juga integritas yang ada di Indonesia ini terutama gitu Ibu. Jadinya anak muda tidak hanya mendapatkan sertifikat saja, namun output dari acara ini yaitu membangun jaringan pemuda, terus
menginspirasi pemuda menjadi pemimpin untuk memimpin sidang gitu, dan juga meningkatkan pemahaman prinsip demokrasi yang sehat dan berintegritas gitu Ibu, dan juga untuk menanamkan nilai etika. Jadinya kayak semisal karena yang kita ketahui bahwa politik di Indonesia itu kan sangat minim sekali Bu dalam hal integritasnya. Jadinya kita mengadakan sekolah politik secara offline ini pastinya output dari acara itu untuk anak muda itu sendiri Bu, pelajar dan mahasiswa yang nantinya itu bisa diimplementasikan ke depannya. Oke, mungkin Angeli mau nambahin, Angel? Iya, boleh. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan bahwa sekolah politik ini bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang kesadaran kita. Pasti kakak juga tahu ya bahwa di Indonesia itu minim, termasuk saya yang berpikir bahwa politik itu apa sih? Politik itu pasti ujung-ujungnya ya keburukan gitulah. Tapi di sini kita ingin menyadarkan bahwa sebenarnya dari politik ini kita bisa belajar bahwa kita juga bisa berdampak dan bermanfaat, yang betul-betul bermanfaat, bukan hanya masyarakat dimanfaatkan seperti itu. Oke, baik. Nah, sejauh ini kalian bergabung ya di komunitas ini, apa sebenarnya yang bisa kalian ambil gitu? Maksudnya sesuatu ya, pasti kan ada, sampai kalian itu bisa ikut komunitas ini kan pasti ada sesuatu yang sebenarnya kalian cari. Nah, sejauh ini apa nih yang kalian sudah dapatkan nih? Kalau dari Fatur dulu nih. Kalau dari saya sendiri itu kemarin sempat ada acara webinar online itu ya Bu. Jadinya kita mendapatkan jejaring baru gitu, jejaring baru, teman baru, termasuk Angelia ini adalah hasil dari webinar online ini Bu. Terus dan juga saya mengetahui nih nilai-nilai integritas yang ada di politik itu. Jadi kayak paham betul politik itu apakah bisa menjerumuskan atau tidak, apakah bisa bernilai baik atau tidak gitu Ibu. Jadinya dengan ada acaranya sekolah politik offline ini dengan output bisa mendorong partisipasi aktif dan memahami nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia ini, Bu. Oke, tentunya nantinya akan menjadi politik maksudnya bermain politiknya yang tetap aman gitu ya. Lebih ke bagaimana? Lebih kepada pemahaman nih Bu terkait substansi dari politik itu apakah baik atau tidak, yang nantinya tuh bisa diimplementasikan secara baik juga pastinya Ibu. Menurut kamu untuk politik di Indonesia sejauh ini pengamatanmu seperti apa? Oke, untuk politik yang ada di Indonesia saat ini itu minim ini ya integritas Ibu. Banyak sekali informasi-informasi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat Ibu. Maka dari itu anak muda di sini sebagai motor perubahan atau agent of change gitu kan. Jadinya kita sebagai anak muda juga harus berdampak aktif juga terhadap politik ini. Jadinya bukan pesimistik terhadap politik kita saat ini, namun sebagai pemuda di Indonesia, sebagai agent of change gitu, dengan harapan bisa merubah hal itu yang stigma-stigma buruk dari politik itu sendiri. Semoga nanti kedepannya benar-benar bisa seperti itu ya, karena kan sekarang ini lagi marah yang muda yang tampil gitu ya. Nah, kalau menurut Angel seperti apa nih? Menurut kamu yang sudah kamu rasakan dan juga tentunya kamu berpandangan kelak nanti ketika saya ini benar-benar bisa bermanfaat untuk saya nih. Kalau menurut kamu seperti apa? Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya saya punya prinsip jadi orang itu harus tumbuh dan menumbuhkan. Nah, di sini saya merasa saya bisa tumbuh dan menumbuhkan orang lain. Seperti halnya saya telah melakukan berbagai project yang dibersamai juga dengan Grace Home Community, termasuk sekolah politik ini. Betul kata Kak Fatur, saya sama Kak Fatur ini sebenarnya juga baru kenal gitu kan, baru banget kemarin ketemu. Tapi ya di sini kita kan menemukan keluarga baru dan kita bisa mengajak masyarakat secara luas, online maupun offline, untuk berdampak seperti itu. Termasuk kan saya juga sering dengar sih kalau misalnya generasi muda seperti saya dan Kak Fatur ini Gen Z itu dianggap dengan generasi strawberry, generasi yang lemah, generasi yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sini kita bisa membuktikan bahwa kita adalah generasi yang luar biasa yang memiliki aksi nyata dan juga aktif di sosial media. Jadi ketika saya melakukan di sini, saya juga mengerti, oh ternyata sosial media itu bukan hanya tentang penyebaran hoax, bukan hanya tentang penyebaran berita-berita buruk tentang sosial media, tapi juga saya bisa menyebarkan arti luas bahwa
aksi-aksi nyata yang seperti ini tuh juga berdampak seperti itu. Benar. Dan apalagi sekarang ini kan kalau media sosial ya generasi kalian ya yang banyak bermain di dalam. Nah, ini saya juga penasaran nih jadinya. Kadang itu justru juga seusia-usia kalian ini yang di media sosial ini selalu melakukan ujaran kebencian ya, apalagi kalau musim-musim politik. Nah, kalau teman-teman dari sekolah politik ini sendiri ada nggak sih misalkan untuk mengedukasi nih generasi kalian, udah deh jangan nih bermedia sosial, maksudnya jangan bermedia sosial untuk menghujat atau apa, terus ada loh wadahnya untuk menyalurkan aspirasi kita, atau gunakan loh hak suara kita, itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan seperti itu? Nah, tentu di sekolah politik ini nantinya akan bisa diterapkan seperti itu, Ibu. Jadinya balik lagi kepada tujuan acara ini, yang mana mendorong partisipasi aktif bagi pemuda dalam demokrasi dan pengambilan keputusan publik. Jadinya dalam hal keputusan publik ini pemuda yang pelajar dan mahasiswa bisa tahu nih, bisa paham politik itu tuh apakah bisa berdampak buruk atau baik gitu, Ibu. Dan juga dalam hal media sosial tentunya pembahasan dalam sekolah politik ini bisa merembet kepada media sosial, apakah bisa paham betul hoax itu apakah bisa ditanggulangi gitu, Ibu. Kalau misalnya kamu menemukan nih seperti itu, kamu akan membantu, maksudnya cara nyatanya seperti apa? Misalkan ini orang-orang pada misalkan haters ya, jadi haters, padahal kamu tahu nih harusnya kamu seperti apa. Ini kamu ikut berkomen atau bagaimana nih kalau melihat teman-teman kamu ya di media sosial gitu kan? Secara kan kalian lebih paham politik nih dibandingkan mereka nih. Cara mengedukasi, pernah nggak sih terus mengedukasi, kamu tuh jangan dong begini gitu-gitu? Oke, sebelum memberikan saran atau kritik, kita harus paham betul, Ibu, untuk apa latar belakang atau masalah yang dihadapi. Jadi kita harus mempelajari dulu apa sih permasalahan yang ada di media itu. Terus nantinya ketika kita sudah paham, kita sudah tahu nih berita yang benar-benar real atau hoax itu, kita bisa kritik gitu. Misalnya ada berita hoax nih, Bu, misalnya apakah betul nih beritanya hoax apa tidak? Kita cari terlebih dahulu, kita filter gitu ya. Terus nantinya ya pastinya kita sebagai pemuda paham betul ya media sosial itu, dalam hal media sosial itu apakah benar atau tidak gitu. Jadinya ketika kita filter, ketika kita tahu permasalahannya, dan itulah kita implementasikan kritik dan sarannya sesuai dengan tempatnya. Oke, tapi kamu pernah melakukan ujaran kebencian juga nggak? Dulu. Bukan sekarang ya. Mungkin karena kita masih anak di bawah umur gitu ya, Bu. Jadi kita belum paham apa sih itu permasalahan. Ya sejauh ini cuman ini sih, Bu, kayak games gitu. Jadinya kalau masalah hal media sosial atau politik itu belum paham. Nah kalau Angel sendiri nih, pernah nggak sih misalkan menemukan, aduh ternyata banyak nih teman-teman kamu yang melakukan ujaran kebencian kayak gitu, padahal sebenarnya nggak boleh begitu gitu kan, masih ada jalurnya. Nah kira-kira seperti apa nih contoh nyata nih sebagai kamu kan agennya ya, maksudnya agen perubahan tentunya, bagaimana? Baik, Gen Z atau generasi muda itu nggak bisa cuma pakai kata-kata, cuman bisa dibilangin doang, itu sangat-sangat tidak mungkin. Betul, apalagi kan akunnya kadang lebih dari satu ya. Betul. Akun fake-nya itu kadang, jujur nih, kalian ada berapa akun Instagram nih? Ada 3. Nah, kan pasti yang asli satu, kemudian ada fake juga ya. Second. Nah kalau kalian gimana nih? Oke, jadi kalau dari saya, yang pertama itu karena saya adalah agen dari sekolah politik ini, berarti saya harus mengedukasi kepada masyarakat secara luas. Edukasi dulu nih. Terus yang kedua, aksi nyata itu apa? Politik yang baik itu seperti apa? Politik itu sebenarnya tuh tentang apa? Seperti itu. Jangan julid, jadi gitu bukan hanya tentang berita-berita seperti apa. Karena menurut saya politik yang sekarang minoritas dianggap masyarakat itu minim integritas itu karena oknum-oknum yang membuat seperti itu. Bukan sebenarnya arti dari politik itu sendiri gitu. Kan makanya gak mungkin dong kalau misalnya kita generasi muda mau gabung sekolah politik kalau tahu politiknya buruk kan gak mungkin kan. Jadi ya gitu, jadi saya harus mengedukasi ke masyarakat, saya harus mengedukasi apa sih sebenarnya politik itu, seperti itu. Nah nanti kalau saya ingin melakukan kritik dan saran, saya udah ada nyatanya nih, saya udah ada bekalnya ibaratnya gitu, saya sudah ada ilmunya, saya sudah ada faktanya gitu, bahwa sebenarnya politik tidak seperti itu. Nah gitu ya, betul banget ya, apalagi kan biar tidak mudah terkena ini ya,
hoax seperti itu ya, karena itu bahaya ya. Sebenarnya ini bermanfaat sekali, apalagi salah satu kegiatan positif yang mungkin bisa teman-teman ikutin juga ya. Sekali lagi tadi pendaftaran masih ditunggu sampai dengan tanggal 17 Juni. Nah, nanti bisa menghubungi kemana nih kalau misalkan ada yang tertarik nih, maksudnya pengen ikutan gitu. Oke, nanti bisa di search di media sosial Instagram. Itu ada, kan kebetulan pamfletnya itu kita sekolah politik yang diadakan Kresom itu tersebar luas Ibu di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Terus nanti kita cari tuh pamflet yang ada bertulisan Semarang di kota Semarang. Terus nantinya di scan untuk link pendaftarannya dan mengisi form yang ada yang tertera itu Ibu. Terus nantinya ketika sudah memenuhi syarat ataupun mengisi link pendaftaran, nantinya masuk ke dalam grup dan tunggu hasilnya tanggal 17 Juni. Berarti pendaftaran ini belum tentu bisa ya, tetap harus di ini dulu ya, diseleksi dulu ya. Diseleksi dulu Ibu, berkas-berkasnya terlebih dahulu. Dan nanti yang lolos seleksi kurang lebih ada berapa nih? Jadi biar tetap siap-siap nih. Jadi karena kebetulan antusias peserta melebihi dari 200 orang, jadinya kita menyediakan hanya 200 peserta aja yang berhasil lolos dari tanggal 17 Juni itu. Udah banyak ya, banyak 200 Ibu. Ya. Iya. Mantep loh, itu dari Semarang aja. Dari Semarang aja. Tapi keren. Kebetulan kemarin yang kebetulan saya tuh kontak personnya dari acara itu ada yang dari Jogja juga Ibu yang berkenan hadir malah. Ya. Berarti daerah-daerah sekitar di Semarang ya. Semarang, Jawa Tengah, Solo Jawa Tengah juga aja. ada. Dan itu menurut saya antusias peserta itu berarti ya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini pengen banget gitu Ibu belajar cara berpartisipasi aktif dan ingin memahami politik dan demokrasi yang ada di Indonesia, Ibu. Ya semoga ini ya, maksudnya benar-benar bermanfaat ya, karena kan antusias juga banyak nih, dan tentunya kan ini juga salah satu kegiatan positif yang bisa dipilih ya, dibandingkan cuma rebahan dan juga scroll-scroll, apalagi yang sekarang ini kan marak ya anak muda yang lebih ke tawuran atau lebih ke apa. Nah, hal-hal begini ini memang harus diikuti ya Kang Mas dan Mbak Yu ya. Nah, jadi kita lebih kepada sosial, pendidikan dan politik. Yang nantinya kita itu sebagai pastinya lembaga edukatif yang tadi saya sebutkan, bertema muda, berdaya, bersuara, membangun demokrasi yang berintegritas. Jadi fokus pada sekolah politik ini yang pastinya itu mengedukasi masyarakat, bisa memahami apa sih itu politik dan demokrasi yang ada di Indonesia. Mungkin dalam bentuk gerakan kita lebih kepada sosial ya Ibu, yang dimana tadi disebutkan dari Angelia itu menjadi duta, terus dan juga volunteer. Nantinya kita itu bergerak aktif secara baik dan secara soft gitu. Dan juga gunanya sekolah politik ini kan untuk anak muda juga ya Ibu. Jadinya anak muda tidak hanya bergerak sebagai duta dan volunteer, namun juga bisa membuat hal-hal positif yang lainnya, seperti halnya gerakan lebih kepada gerakan misalnya bikin pamflet ini hal-hal yang positif yang lainnya ya Ibu. Yang penting di sini anak muda bisa partisipasi aktif gitu Ibu dalam hal demokrasi dan politik. Oke, baik. Nah, nantinya apakah ini sebuah komunitas ini akan menjadi sebuah aksi gerakan politik itu ke depannya atau bagaimana? Mungkin Angel, silakan. Oke, untuk tadi pertanyaan dari Kak siapa tadi? Hanan. Oke. Kak Hanan, POV saya sebagai generasi muda memandang politik Indonesia. Jujur, kalau dari saya sendiri, politik menurut saya itu yang sekarang ini ya, karena dulu saya juga pembenci politik, saya benar-benar kalau politik itu pasti jelek, pasti buruk kayak gitu kan. Kalau sekarang menurut saya adalah politik itu secara nasional maupun internasional itu adalah baik, karena bagaimanapun tujuannya itu untuk demokrasi Indonesia atau bangsa itu sendiri. Tapi saya sebutkan sekali lagi bahwa politik Indonesia minoritas itu karena beberapa oknum gitu, yang membuat perspektif masyarakat secara luas itu negatif gitu. Nah, menurut saya untuk sekolah politik dari Kresom Community ini itu bisa menjadi modal awal generasi muda, seperti yang disebutkan bahwa sekolah ini bukan hanya tentang ilmu kita, bukan hanya tentang mendengarkan, tapi mereka para narasumber juga akan pastinya menjawab beberapa pertanyaan aspirasi dari masyarakat secara luas seperti itu. Dan yang kedua, dari sekolah politik ini pun juga nanti ada prakteknya gitu kan. Jadi bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang mewujudkan apa sih yang dipelajari seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut saya
pasti tentunya ini bisa jadi loncatan, batu loncatan untuk politik di Indonesia, bahwa sebenarnya politik itu tidak seburuk itu. Karena nggak mungkin juga kan kita kalau misalnya buruk kita mau masuk, mau sampai seperti ini, sampai di sini gitu kan. Betul. Jadi tentunya tetap kegiatan-kegiatan yang positif juga ya pasti ya. Baik. Mungkin sesuatu yang penting lagi nih yang ingin disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan acara kita, yang mungkin sayang banget nih untuk dilewatkan. Dari Fahrul Razi dulu nih, apa nih yang disampaikan nih? Disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu ya. Mungkin ada sedikit adagium untuk apa itu adagium. Adagium itu sebuah kata-kata yang filosofi. Vox Populi Vox Dei, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan, yang dimana kita sebagai rakyat harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap politik dan demokrasi. Apapun yang terjadi, dinamika yang terjadi, walaupun itu negatif, kita sebagai anak muda berusahalah membangun demokrasi yang lebih baik. Apapun misalnya rasa pesimistik itu muncul, namun dalam hal pesimistik itu kita bisa mengubahnya. Kita sebagai agent of change pastinya bisa merubah stigma-stigma yang buruk itu terjadi dan merubah demokrasi yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Kalau Angel, silakan Angel. Saya juga ada satu kalimat. Jadi jika kita jadi manusia itu lebih baik bertanya apa daripada kenapa. Jadi bukan tentang bukan hanya tentang akibat-akibatnya, tapi juga tentang bagaimana sih, kok bisa sih terjadi seperti itu, apa sih yang menyebabkan hal seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, bukan berfokus pada kenapa sih politik Indonesia tuh selalu seperti ini, tapi apa yang membuat politik seperti itu gitu, dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya secara positif seperti itu. Baik. Nah, mungkin terakhir ya sebelum kita closing nih, untuk acara besok nih yang ingin disampaikan, mungkin tadi ada yang kelewatan gitu kan, ingin disampaikan nih untuk Kang Mas dan Mbak Yu, silahkan. Dari siapa dulu? Fahrul dulu nih. Jadi mungkin ada yang kelewatan, jadi untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan di Radio Jateng, jadi untuk acara sekolah politik ini pastinya terbuka untuk umum ya. Dari tanggal 27 dan tanggal 30. Yang nantinya pastinya dipastikan sebelum tanggal 17 Juni itu sudah mendaftar Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi apa sih sebenarnya tujuan politik gitu kan? Tujuan acara ini yang pastinya yang tadi sering saya sebutkan, membangun jejaring baru antar pemuda, dan juga memahami dan bisa membangun rasa partisipasi aktif anak muda yang ada di Kota Semarang, terutama itu bisa memahami nilai-nilai integritas dan juga makna-makna politik yang ada di Indonesia ini gitu. Dan juga untuk manfaatnya dari sekolah politik itu pastinya dapat memperoleh pengetahuan baru dan dapat pengalaman praktik melalui simulasi yang tadi di tanggal 30 Juni di provinsi DPRD Provinsi Semarang, Jawa Tengah gitu ya. Dan juga mendapatkan pastinya sertifikat nasional, dan juga mendapatkan kesempatan untuk membangun jejaring baru gitu Ibu. Dan juga nanti kita sebagai anak muda termotivasi terlibat aktif dalam hal kepolitikan gitu. Baik. Nah, kalau dari Angel, silakan Angel. Mungkin tadi belum disampaikan ya untuk tempat pastinya di mana. Tempatnya di Kota Semarang, tepatnya di Wisma Perdamaian Kota Semarang, ada Tugu Muda. Jadi buat teman-teman mungkin sebelum mau mengikuti atau mendaftar bisa di search dulu dari lokasinya bagaimana, akomodasinya bagaimana. Makanya kita juga ada seleksi untuk mempertimbangkan seperti itu. Dan untuk untuk jamnya atau waktunya itu kita ada dari pagi jam 8 ya Kak Fatria? Iya, dari jam 8. Jam 8 sampai sore gitu. Dan itu berlaku 2 hari, tanggal 27 dan tanggal 30. Benar-benar 2 harinya 27 dan 30, bukan sampai 30 ya, tapi dan 30 gitu. Baik. Itu ya dari di tanggal 27 dan juga tanggal 30. Acaranya dari pagi sampai dengan sore. Tepatnya di Wisper ya, Wisma Perdamaian. Di depannya Lawang Sewu tuh Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi buruan kalau mau daftar, ditunggu sampai dengan tanggal 17 Juni. Jangan sampai kelewatan. Baik, karena waktunya juga sudah habis, closing statement nih dari masing-masing kalian untuk Kang Mas dan Mbak Yu, silakan. Mungkin closing statement kita ulang lagi ya adagiumnya biar lebih memaknai gitu. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat merupakan suara Tuhan. Jadinya kita sebagai pemuda merupakan pro model atau motor
kehidupan bagi Indonesia ini sendiri. Kita sebagai pemuda harus berpartisipasi aktif, bangunlah kesadaran dan carilah hal-hal positif yang bisa merubah diri kita sendiri dan orang lain. Jadinya kita tidak hanya berdampak pada diri sendiri, melainkan termasuk kepada masyarakat itu sendiri juga. Dan juga sebagai closing statement yang nantinya kita bakal terapkan di sekolah politik ini, dengan harapan bisa menciptakan pemuda yang peduli terhadap politik dan demokrasi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Baik, Angel? Pada intinya ada 3. Yang pertama adalah bijak. Apapun yang kita terima saat ini, keadaannya harus bijak. Jangan mudah untuk tersimpang siur, jangan mudah untuk mengikuti hal-hal yang kita belum tahu nih faktanya apa. Yang kedua adalah peduli. Karena jika kita tidak ada niat, maka semua juga tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah beraksi. Jika kita hanya niat dan itu cukup dalam hati, kita tidak akan mendapatkan dampak yang nyata. Seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih ya buat Fatur Rozi dan juga Angelia sudah hadir di sini, dan sukses nanti untuk acara tanggal 27 dan 30 ya. Lancar semuanya dan semakin banyak komunitasnya tentunya, dan selalu semangat ya untuk menyebarkan hal-hal kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau begitu kita pamit dari Jateng Bicara nih Kang Mas dan Mbak Yu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.